Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak soleh solihah selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Bu Aini dalam pembelajaran Al-Lughatul Arabiyah. Toib, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu apa? Ya, ahsantum. Pembelajaran kita pada minggu lalu adalah tentang at-tahiyatu wat-tamniyatu atau sapaan dan nama tama. Dan hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu dengan tema at-tarkib atau pola kalimatnya, yaitu dengan cara mengenal kata ganti atau dalam bahasa Arab isim dhamir. Yuk, mari kita simak ya teks dan pembahasan hari ini. Bisa melihat teksnya pada buku paket kalian di halaman 15. Disiapkan ya anak soleh solihah. Ana tilmizun. Saya seorang murid. Ismi Hasan. Nama saya Hasan. Ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Ana tilmizatun. Saya seorang murid. Ismi Fatimah. Nama saya Fatimah. Ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Anta tilmizun. Kamu seorang murid. Ismuka Imron. Nama kamu Imron. Anta min Surabaya. Kamu dari Surabaya. Anti tilmizatun. Kamu seorang murid. Ismuki Fatimah. Nama kamu Fatimah. Anti min Jakarta. Kamu dari Jakarta. Hadza tilmizun. Ini seorang murid. Ismuhu Salman. Namanya Salman. Huwa min Surabaya. Dia dari Surabaya. Hadhihi tilmizatun. Ini seorang murid. Ismuha Laila. Namanya Laila. Hiya min Surabaya. Dia dari Surabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak dan membaca ulang teks yang ada di video. Langsung saja kita teruskan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal kata ganti. Kata ganti sendiri kalau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan isim dhamir. Kata ganti yang akan kita pelajari sekarang adalah kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang kedua tunggal, dan kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal dibagi menjadi dua bagian lagi. Ada kata ganti yang terpisah dengan kata yang lain, dan ada kata ganti yang tersambung dengan kata yang lain. Kalau untuk kata ganti orang pertama tunggal yang terpisah, kita bisa lihat tadi di teks yang sudah kita simak, ada kalimat ana tilmizun. Saya seorang murid. Ana yang artinya saya adalah termasuk kata ganti orang pertama tunggal yang terpisah. Jadi ana itu tidak nempel dengan kata-kata yang lain. Kalau untuk kata ganti orang pertama tunggal yang tersambung dengan kata lain, kita bisa lihat lagi kalimat Ismi Hasan. Nama saya Hasan.
Sebenarnya ismi adalah gabungan dari kata ismun dan yamati. Nah, yamati ini yang termasuk ke dalam kata ganti orang pertama tunggal yang tersambung dengan kata lain. Jadi yamati ini harus tersambung dengan kata sebelumnya, seperti ismi, nama saya. Atau contoh yang lain, misal kitabi, buku saya. Kita teruskan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kata ganti orang kedua tunggal. Maksud orang kedua adalah orang yang kita ajak bicara. Agar kita cepat memahaminya, kita bisa simak lagi teks yang sudah kita lihat tadi di video. Kita akan menemukan dua kalimat, yaitu anta tilmizun, ismuka Imron. Di dua kalimat itu kita akan menemukan kata anta yang artinya kamu laki-laki. Anta di sini termasuk ke dalam kata ganti orang kedua tunggal yang terpisah dari kata yang lain. Selanjutnya, di dalam kalimat ismuka Imron, kita menemukan kata ka yang artinya kamu juga. Tapi ka di sini termasuk ke dalam kata ganti orang kedua tunggal yang tersambung dengan kata yang lain. Anta dan ka termasuk kata ganti orang kedua tunggal yang dipergunakan untuk orang yang kita ajak bicaranya adalah laki-laki. Sekarang, untuk orang yang kita ajak bicaranya perempuan, kita bisa melihat contoh kalimat seperti anti tilmizatun, ismuki Fatimah, yang artinya kamu seorang murid, nama kamu Fatimah. Di dalam dua kalimat ini kita menemukan kata anti dan ki, yang artinya sama-sama kamu perempuan. Tapi untuk kata anti, dia termasuk kata ganti orang kedua tunggal yang terpisah dari kata yang lain. Sedangkan ki yang tergabung dengan kata ismun itu termasuk ke dalam kata ganti orang kedua tunggal yang tersambung dengan kata yang lain. Lanjut ke pembahasan terakhir, kita akan belajar kata ganti orang ketiga tunggal. Maksud orang ketiga di sini adalah orang yang kita ceritakan. Contohnya kata dia. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menemukan contohnya di dalam teks yang sudah kita simak. Misal, ismuhu Salman, huwa min Surabaya. Nama dia Salman, dia dari Surabaya. Di kalimat pertama, kita menemukan kata hu yang tersambung dengan kata ismun. Nah, hu di sini termasuk ke dalam kata ganti orang ketiga tunggal yang tersambung dengan kata yang lain. Di dalam kalimat selanjutnya, kita menemukan kata huwa. Huwa di sini artinya dia laki-laki. Dan huwa di sini tidak tersambung dengan kalimat lain yang artinya terpisah. Jadi hu dan huwa artinya sama-sama dia laki-laki, namun hu itu tersambung dengan kata lain, sedangkan huwa dia terpisah dari kata lain. Contoh yang lain kita bisa menemukannya di dalam kalimat ismuha Laila, hiya min Surabaya. Di dalam kalimat pertama kita menemukan kata ha yang tersambung dengan kata ismun. Artinya ha itu adalah dia perempuan. Lalu di dalam kalimat selanjutnya kita menemukan kata hiya yang artinya sama-sama dia perempuan. Tapi hiya di sini terpisah dari kata-kata yang lain. Dan yang terakhir adalah kata man, merupakan kata tanya yang artinya siapa, digunakan khusus untuk menanyakan orang. Dan jawabannya bisa berupa nama orang yang ditanyakan atau bisa berupa profesi. Contohnya, man hari, siapa ini? Dan dijawab hada Hasanan, ini Hasan, yaitu merupakan
nama orang yang ditanyakan. Dan yang kedua, hadza tilmidun. Ini adalah murid yang menanyakan sebagai profesi seseorang. Hadza di sini menunjukkan untuk laki-laki. Dan untuk perempuannya adalah man hadhihi, siapa ini? Dijawab hadhihi Laila, ini Laila. Wa hadhihi tilmizatun, dan ini adalah murid perempuan. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, pada halaman 18 1-5 dan halaman 19 pada bagian gym. Syukron jazilan. Jangan lupa dipelajari kembali ya pembelajaran kita hari ini. Bila liko, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu anak solih solihah.